Hidup kita benar-benar unpredictable, gak bisa diprediksi teman-teman ya. Sama dengan manusia, selalu dinamis, selalu mengalami perubahan. Yang kita tahu pasti ya adalah ketika kita mau berubah dan melakukan perubahan, pasti hidup kita pun juga bakalan pelan-pelan mengalami perubahan. Walau mungkin buat beberapa orang ya mengalami kejadian-kejadian yang syarat dengan pembelajaran ya. Belajarnya juga mahal ya. Di readingan kali ini, video kali ini ya teman-teman ya, Oracle Card Indonesia Soul Story bakalan bawain tema apa sih hal-hal penting ya yang mungkin terjadi dalam waktu dekat ya. Bukan untuk mendahului semesta, tapi sebagai persiapan supaya kita sebagai manusia melakukan perubahan ke arah yang lebih baik pastinya, right? Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke, sama seperti biasanya kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. Dan di masing-masing cerita ini ya, kalian gak perlu yang namanya pick a card, tidak perlu yang namanya pilih cerita yang mana ataupun kartu yang mana teman-teman ya. Tapi lebih ke dengerin aja dari awal sampai akhir. Siapa tahu ya tiga-tiganya ini ya adalah hal penting dimana kita bisa belajar. Bersiap ya teman-teman tentunya, right? Oke, di story yang pertama ya, hal-hal yang positif atau yang negatif sih ini ya. Hal-hal yang positif atau yang negatif ya. Oke. Hal-hal yang positif atau negatif teman-teman. Ada Mercury ya. Ini cerita-cerita tentang hal-hal yang positif ya, positif teman-teman. Positif, dan apakah hal tersebut sudah kita tunggu lama ya. Hal-hal positif ya. Hal-hal positif dan apakah sudah ditunggu lama. Kamu merasanya udah lama gitu, padahal ini sih sebenarnya sih merupakan keinginan yang kayak baru-baru aja gitu ya, seperti itu. Jadi kayak sesuatu hal yang kamu pingin ya, tapi sebenarnya ini barusan aja kamu pinginin, cuman kayak berasanya kayak udah lama banget gitu ya. Seperti ini. Lalu hal-hal yang berkaitan dengan apa sih ya? Hal-hal yang berkaitan dengan apa kita bakal lihat ya. Oke, hal-hal yang berkaitan dengan apa? Oke. Hal-hal yang berkaitan dengan apa? Oh, jelas ya teman-teman ya. Hal-hal yang berkaitan dengan cinta ya, berkaitan dengan cinta, berkaitan dengan hal-hal yang sudah berlalu sebenarnya ya teman-teman ya. Karena di sini ada strength ya, cerita kamu susah move on, kamu susah banget yang namanya keluar dari pattern-pattern lama gitu ya. Jadi masih terikat aja sama kenangan-kenangan lalu, sama masa lalu kamu, dan berkaitan dengan cinta ya, gini teman-teman ya. Hal yang mungkin terjadi berkaitan dengan cinta ini bisa jadi orang lama bisa hadir kembali, kenangan-kenangan yang lama ya hadir kembali. Yuk kita baca nih. Berkaitan dengan apa aja ya, tentunya ini orang lama teman-teman, orang lama. Dengan diri kamu sendiri pun juga iya ya, melibatkan siapa aja ya, melibatkan siapa aja, melibatkan siapa aja. Oke, melibatkan sosok feminim ya, bisa jadi melibatkan keluarga juga, sosok ibu ya, bisa jadi seperti itu, orang yang kamu sayang dulu ya teman-teman. Dan juga berkaitan dengan keluarga ya, keluarga ini sosok feminim, sosok seorang ibu ya, seperti itu. Lalu juga apa sih yang bisa dilakukan ya supaya walaupun ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin terjadi ya di hal-hal ini yang bakalan terjadi nih ya teman-teman ya, kita tetap bisa melakukan yang terbaik ya. Ini tentang responnya kamu, apa yang sebaiknya kamu lakukan kalau ya problem ini ya harus datang lagi ya dalam kehidupannya kamu. Ini kan sesuatu hal yang sebenarnya udah berlalu, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan orang-orang di masa lalu, orang yang kamu sayang ya, kenangan-kenangan di masa lalunya kamu ini mungkin akan hadir kembali ya. Dan responnya kamu sebenarnya atau sebaiknya itu apa sih ya?
ada hope di sini ya. Jangan patah semangat teman-teman ya. Nggak perlu kamu patah semangat, kamu patah harapan. Yang lalu ya sudah berlalu ya. Mungkin itu jadi momok buat kamu atau jadi ketakutan ya buat kamu. Cuman ya masanya udah beda gitu. Dulu is dulu gitu kan. Dulu adalah dulu, sekarang adalah sekarang ya. Ini adalah tentang terbuka ya menjadi diri kamu sendiri gitu. Karena relasi itu bukan hanya tentang hubungan sesaat ya. Jadi kalau misalkan kamu hanya selalu mau yang terbaik buat kamu sendiri, tapi kamu nggak mau juga melihat hal-hal lain ya di sekitarnya kamu, ya cinta itu bukan hanya sekedar cinta aja. Ibaratnya kita mau serius sama seseorang, itu pertimbangannya bukan hanya karena I love you and you love me gitu, tapi ada banyak ya. Apalagi kalau misalkan kita udah bicara mengenai keluarga gitu ya, tinggal kuat-kuatannya kita aja gitu kan ya. Apakah ya tanpa melawan arus kita bisa yang namanya menyentuh hati ya orang-orang di sekitarnya kita ya, apalagi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang punya figur otoritas buat kita ya, seperti orang tua, seperti sosok ibu, seperti sosok ayah gitu kan, seperti sosok keluarganya kita. Nah, apakah ya kan bisa tanpa melawan arus, tanpa keras-kerasan kita bisa meraih hatinya mereka. Nah, ini PR banget buat kamu ya, seperti ini. Oke teman-teman, ingat bahwa relasi bukan hanya hubungan sesaat ya, bukan hanya senangnya kamu aja atau senangnya dia aja lalu mengorbankan banyak orang ya, ini juga nggak bagus ya teman-teman ya. Kalau memang bisa win-win solution tanpa ada yang tersakiti kan jauh lebih baik ya. Oke, tapi juga bukan harus mengorbankan diri kamu sendiri ya pada akhirnya kayak gitu ya. Ya udah deh Kak, aku lepas karena nggak mungkin keluarga dan sebagainya. Kalau kamu bisa yang namanya tanpa against ya, tanpa melawan, tapi bisa memberikan ibaratnya pandangan yang lain ya, sudut pandang yang lain sama keluarga kamu, sama sosok ibu ya di sini ya teman-teman ya, itu kan jadi bagus kan. Jadi mungkin beliau punya pertimbangan yang lain pula ya. Kadang-kadang kita juga nggak boleh yang namanya hanya melihat dari satu sisinya kita aja ya. Oke, ini yang di story yang pertama ya teman-teman ya. Lalu sekarang kita bakalan menuju ke story yang kedua ya. Story yang kedua buat kamu ya, hal-hal yang terjadi, hal ini positif atau negatif sih ya, hal-hal positif atau negatif sih, coba kita lihat. Hal ini agak sedikit bukan sedikit sih ya. Kalau ada Pluto di sini ya, di story kamu yang kedua ini ya, kalau dibilang negatif ya negatif gitu kan ya. Ini berita-berita atau hal-hal yang kurang baik sih ya buat kamu teman-teman ya, tapi ya nggak apa-apa. Kurang baik ini kan hanya sekedar persepsi ya. Kita lihat sih apa yang kurang baiknya tuh yang kayak gimana. Ini hal yang sebenarnya berhubungan dengan masa lalu atau sesuatu hal yang kamu sudah tunggu lama enggak sih gitu, atau yang unpredictable gitu, yang tiba-tiba suddenly gitu ya. Hal-hal yang seperti apa ya, hal-hal yang seperti apa ini kaitannya dengan Saturnus ya. Saturnus ini tentang sesuatu hal yang kamu itu berusaha cari ya, kamu berusaha gali tentang sesuatu hal rahasia yang mungkin tersembunyi dan kamu lagi kejar terus-terusannya kayak gitu. Hal-hal yang kamu tunggu sih dari kemarin gitu ya. Berkaitan dengan apa aja teman-teman ya, berkaitan dengan apa aja, dan coba kita lihat ya berkaitan dengan apa aja. Berkaitan dengan apa sih ini, coba kita lihat. Oke, ini berkaitan dengan orang-orang baru ya dalam hidup. Artinya bisa jadi hal-hal yang disembunyikan ini adalah pihak ketiga ya, bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi cerita-cerita tentang Neptunus, hal-hal yang gak jelas gitu, atau kayak ketakutannya kamu sendiri ya, ilusi-ilusi yang ada di pikirannya kamu sendiri ya tentang hal-hal seperti ini teman-teman ya, tentang hal-hal yang ibaratnya di orang baru itu sebenarnya membawa energi yang kayak gimana gitu ya. Jadi hubungan yang sebenarnya kamu pingin endus gitu kan ya sejak lama, karena hubungan kalian tanpa komitmen gitu. Jadi
hubungan tanpa komitmen, hubungan yang gak ada ujungnya ya. Jadi kamu berusaha mencari kenapa seperti itu, apakah ada hubungan lain, apakah ada orang-orang baru ya. Karena ini bisa jadi ada kemungkinan ya orang baru sih teman-teman ya, orang baru di hubungan kalian ya, seperti itu. Terus melibatkan siapa aja sih orang-orang ini, melibatkan siapa aja ya, melibatkan siapa aja. Di story kamu yang kedua ini ya, melibatkan siapa aja. Ini melibatkan orang yang sosoknya itu kaku banget ya, merasa dikhianati sama kamu yang jelas ya, merasa dikhianati, merasa diperlakukan gak adil banget sama kamu ya. Jadi orang yang berkaitan dengan orang yang seperti ini, orang yang merasa diperlakukan gak adil sama kamu, dikhianati sama kamu, jadi akhirnya dia kayak ya udah deh gitu ya, jadi kayak digantung gitu ya, dan akhirnya terperangkap hasrat. Nih cerita-cerita seperti itu ya, terperangkap hasrat dengan orang-orang baru yang hadir dalam hidupnya dia ya, seperti itu. Tapi juga ini juga ada cerita-cerita tentang orang-orang sekitar ya, seperti itu. Jadi ya bisa jadi dia merasa nggak adil ya, merasa dikhianati sama kamu ya, lalu juga ketemu dengan orang baru, dan ini kamu berusaha untuk tahu gitu loh, berusaha untuk ngebongkar hal ini gitu. Lalu apa sih yang sebaiknya bisa kamu lakukan supaya walaupun ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin terjadi ya, kamu tetap bisa melakukan yang terbaik teman-teman ya. Jadi tentang responnya kamu ya, sebaiknya apa yang kamu lakukan. Coba kita lihat. Responnya kamu punya tujuan yang jelas sih teman-teman ya. Jadi kamu tegesin dulu ini mau dibawa kemana, mau apa sih ya, bukan sama dia gitu, tapi sama diri kamu sendiri ya. Jadi kamunya tuh jelas gitu loh, mau ngapain sih, mau apa gitu. Jangan sampai kamu kayak mengejar sesuatu hal yang dimana kamu tahu bahwa itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan ya. Padahal udah ngerti juga ini cerita-cerita tentang toxic relationship ya, cerita tentang toxic relationship. Jadi fokusnya kayak gini, jangan cuma berpikir tentang sesuatu hal yang sifatnya sesaat ya. Buat apa sih ya sampai menggali-gali harus nyari seseorang yang kayak gini gitu kan ya. Nyakitin diri sendiri gak sih gitu ya, nyakitin diri kamu sendiri gak, dan akhirnya kamu tahu terus mau ngapain gitu, mau marah gitu, mau apa gitu kan. Kalau gak penasaran Kak soalnya apakah yang begini-begini ya. Percaya satu hal deh ya, kalau emang sesuatu hal itu ditutupin, itu juga pasti akan terbuka ya. Hal-hal yang gak baik ya di dunia ini gak akan yang namanya berlangsung abadi atau selamanya, pasti juga terbuka gitu aja teman-teman ya. Bahkan di saat mungkin kamu tuh gak sangka-sangka, di saat yang kamu gak expect ya, seperti itu. Jadi akan jauh lebih baik kalau misalkan kamu sekarang ini fokus aja sama apa yang kamu mau kejar dalam hidup ya, punya tujuan hidup kamu, ketimbang ya sibuk banget untuk ngurusin hal-hal yang di luar dari kapasitasnya kamu gitu ya, kapasitasnya kita. Tentang pilihan siapa yang mau dipilih, tentang bagaimana, itu adalah pilihannya dia dengan hidupnya dia sendiri. Sama dengan kamu juga punya namanya pilihan untuk hidup kamu sendiri. Bukan lalu dengan emosi gitu, bukan ya, tapi berpikir yang terbaik. Karena kadang-kadang orang larinya kayak gini, iyalah gitu, aku bisa yang namanya hidup sendiri, aku bisa yang namanya berdiri dengan kakiku sendiri dan bla 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 bla, nggak butuh dia dan bla 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 gitu. Itu namanya emosi gitu ya, itu namanya emosi. Tapi ini tidak seperti itu. Respon yang diharapkan adalah oke, fokus ke prioritas hal-hal yang penting untuk kamu lakukan untuk hidup kamu sendiri. Karena sebenarnya ya, dia mau memilih siapa untuk hidupnya dia mau kayak gimana sama hidupnya dia ya, itu nggak ada hubungannya sama kamu. Walaupun kamu punya perasaan sama dia ataupun dia punya perasaan sama kamu, hidup kamu adalah tanggung jawab kamu sendiri, which is mau dibawa kemana dan seperti apa. Mau hidup kamu ibaratnya di sini aja gitu, atau mau berubah ke arah yang jauh lebih baik, atau mau berusaha ke arah yang lebih baik, belajar lagi atau nggak mau belajar lagi, itu adalah keputusan kamu sendiri. Nah, respon yang diharapkan di sini adalah ayo kejar yuk tujuan hidup kamu mau apa sih, perbaiki diri kamu dulu gitu kan, sebelum kita memperbaiki orang lain. Punya tujuan dalam hidup, seimbangkan dulu yang namanya tubuh pikiran kamu, tubuh jiwa kamu, tubuh fisiknya kamu, pasti semuanya akan membaik teman-teman ya. Oke, ini di story yang kedua ya, di story yang kedua. Sekarang kita akan menuju ke story kamu yang ketiga. Oke, story yang ketiga. Alright.
Story yang ketiga. Oh, tunggu kok di sini sih. Ya, story yang ketiga ya, teman-teman ya. Story yang ketiga tentang hal-hal yang positif, negatif ya. Hal-hal positif sih teman-teman ya, ini sih lebih ke arah positif ya. Terus habis gitu berhubungan dengan hal-hal yang sudah kamu tunggu lama gitu kan ya, sesuatu hal yang di masa lalu atau enggak gitu. Berhubungan dengan hal-hal yang lalu apa enggak sih ya teman-teman. Ini ada Sagittarius, cerita-cerita Jupiter. Jadi enggak sih ya teman-teman, ini sih lebih ke kayak oh ya ada Jupiter soalnya di sini ya. Ini berhubungan dengan hal-hal lama juga ya teman-teman ya. Hal-hal lama yang ya sesuatu hal di mana yang memang ditunggu ya, seperti ini. Lalu juga kita lihat tentang apa sih ya, berkaitan dengan apa aja ya, berkaitan dengan apa aja. Ada sesuatu hal yang ditutupin, satu rahasia ya. Lalu coba kita lihat, kita akan tambah lagi 2 kartu ya. Oke, right, lalu 1 kartu ya. Berkaitan dengan naik turunnya kehidupannya kamu ya, bisa jadi di masalah kerjaan, masalah pendidikan ya teman-teman ya, bisa jadi seperti itu. Berkaitan dengan naik turunnya hidup ya, artinya bisa jadi keuangan, ini juga bisa teman-teman ya, pekerjaan juga bisa ya, sesuatu hal yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Keuangan, pendidikan kamu ya, seperti itu. Hal-hal ini melibatkan siapa aja ya, ini biar lebih jelas ya. Hal-hal ini ya, hal-hal di story kamu yang ketiga ini ya, berhubungan dengan siapa aja ya, berhubungan dengan ya bisa jadi ini sosok yang keras, kaku, sosok pemimpin ya, seorang pemimpin ya. Ini bisa jadi seperti itu, bisa jadi bosnya kamu juga ya. Bisa jadi seperti itu, di hierarki yang lebih tinggi dari kamu ya, seperti ini. Jadi ada hal-hal yang dirahasiakan gitu ya, hal-hal yang seperti itu, yang melibatkan siapa aja, melibatkan ya satu pekerjaan bisa, satu teman pendidikan, satu rekan kerja juga bisa ya, orang yang di hierarki yang tinggi juga bisa, pemimpin juga bisa ya, berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ibaratnya finansial, pekerjaan kamu ya, ekonomi ya, berkaitan dengan hal-hal tersebut. Nah, apa yang bisa dilakukan ya supaya walaupun ada hal-hal yang kurang baik ya mungkin terjadi ya teman-teman ya, kita bisa tetap melakukan yang terbaik ya. Ini adalah tentang respon ya, walaupun ini yang terjadi sih sebenarnya ini rahasia-rahasia yang cukup baik ya. Oke, coba kita lihat responnya kamu ya. Belajar yang melakukan yang maksimal aja gitu. Artinya kalaupun ada yang namanya kamu naik jabatan gitu kan, tapi masih dirahasiakan gitu kan, atau mau naik gaji nih gitu kan, bisa jadi seperti itu. Atau mau dipindah kerjaan, ini juga bisa nih teman-teman, tapi ini nggak ada cerita-cerita. Oh, ada ya, ada nih. Ini bisa jadi pindah kerjaan juga bisa nih teman-teman ya, kayak mutasi gitu, ini juga bisa ya. Jadi belajar lebih bijak ya, atau melangkah dalam bertindak dipikirin dulu baik-baik ya. Lalu juga melakukan segala sesuatu dengan dasar kasih, dengan ketulusan ya. Hidup bukan hanya sekedar diteorikan aja, tapi juga butuh ya namanya dipraktekkan ya. Lalu juga nih teman-teman ya, diingetin buat apa, belajar lebih tulus ya. Ada cerita-cerita tentang kompor nih ya, tentang kompor ya. Tapi ya semoga kamu tidak gampang dikompor-komporin gitu kan, atau enggak gampang yang gampang terpengaruh gitu ya, seperti itu. Tidak memanfaatkan situasi, tetap lakukan saja yang terbaik lah yang bisa dilakukan tanpa harus ikut terpengaruh sana sini ya. Kalaupun ada hal baik yang mungkin hadir ya dalam kehidupan kamu, ini sih lebih ke arah yang positif sih teman-teman ya. Jangan sampai ibaratnya omongan orang jadi bikin kamu kepikiran yang akhirnya mau dapat yang baik gitu kan ya, mau dapat hal-hal yang baik malah jadi kehilangan karena kamu terlalu banyak ibaratnya apa sih, dengerin kata-kata orang, gampang terpengaruh ya, kayak gitu. Jangan dong ya. Oke ya teman-teman ya. Yang ketiga ini, di story yang ketiga ini adalah tentang pekerjaan, pendidikan, bisa jadi tentang hal-hal yang kamu tunggu, tentang ekonomi kamu yang ya naik turun ya. Ini ada hal-hal baik sih ya, pekerjaan ya, di pekerjaan kamu ya.
berita-berita mungkin yang kamu udah tunggu ya. Bisa jadi mengenai mutasi kerjaan, bisa jadi mengenai ibaratnya naik jabatan, bisa jadi ada pindah kerjaan dan sebagainya ya. Peristiwa-peristiwa seperti ini kurang lebihnya. Oke, teman-teman. Alright, di story pertama, story kedua, dan story yang ketiga ya. Dan semoga 3 story ini ya teman-teman ya, ini bisa yang namanya membuat kita belajar untuk jauh lebih prepare ya, lebih siap dengan apa yang mungkin hadir dalam hidup kita, untuk selalu membuat kita memilih berada di jalan yang baik, yang terbaik ya. Oke, barengan lagi sama Oracle Card Indonesia Soul Story ya. Nanti kita bakalan jumpa lagi dengan tema yang berbeda tentunya teman-teman ya. Yang belum pada subscribe channelnya Oracle Card Indonesia Soul Story yang pertama ya, Oracle Card Indonesia itu udah lebih duluan ya, udah lebih tua daripada channel ini. Silahkan menuju ke sana. Yang di sana dibagi per zodiak ya. Jadi buat teman-teman yang mau lebih lebih sedikit masih umum gitu kan ya, tapi lebih sedikit per zodiak ya, menjurus ke per zodiak, silakan menuju ke sana ya. Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia. Right? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.